Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bertemu lagi dengan saya Zakiara Mala Fatimah. Pada tantangan bulan ini saya akan mewawancarai seorang pegawai negeri ataupun pegawai swasta. Boleh saya mulai wawancaranya, Ibu? Boleh. Oke. Boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu. Halo Zakia, nama Ibu Nurin Novianti. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang apa pekerjaan Ibu saat ini? Pekerjaan Ibu saat ini seorang guru di salah satu sekolah swasta, namanya Bima Sena School. Oke, bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman diri Ibu, kenapa bisa menjadi seorang guru? Sebelumnya memang Ibu sekolah atau kuliahnya di jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Lalu emang Ibu juga punya ketertarikan gitu, punya minat gitu, punya kesukaan untuk mengajar gitu. Jadi Ibu setelah lulus kuliah maupun sebelum kuliah Ibu udah sering tuh kayak ikut-ikut mengajar gitu. Nah setelah selesai kuliah Ibu juga pernah keluar pulau gitu untuk juga mengajar. Nah akhirnya setelah pulang dari luar pulau itu Ibu juga melanjutkan lagi untuk menjadi seorang guru profesional di sekolah swasta. Oke. Dan mengapa Ibu ingin bekerja di sekolah tersebut? Kalau alasan Ibu kenapa pengen bekerja di sekolah tersebut, yang pertama sekolah itu tuh punya motto yaitu loving, giving, dan serving gitu. Jadi bukan hanya sekolah mengajar, tapi sekolah itu juga ingin memberikan cinta, memberikan pelayanan terbaik, dan juga memberikan ibaratnya dedikasi untuk anak-anaknya gitu. Juga sekolah itu tuh sebenarnya salah satu sekolah yang didirikan untuk para masyarakat gitu ya, untuk masyarakat sekitar yang ada di sebuah kawasan yang mana sekolah itu didirikan oleh yayasan, dan yayasan itu ingin supaya masyarakat sekitar anak-anaknya bisa bersekolah dengan kualitas yang baik gitu. Oke. Apa tujuan karir Ibu untuk kedepannya? Kalau tujuan karir Ibu ke depannya yang pasti pertama Ibu akan tetap menjadi seorang tenaga pendidik atau menjadi seorang pengajar gitu. Tapi di samping itu Ibu juga ingin menjadi sociopreneurship gitu. Yang mana sociopreneurship itu nantinya Ibu ingin juga nih membuat sebuah yayasan sendiri gitu ya, yang mana bisa berdampak untuk lingkungan di sekitar Ibu gitu. Oke. Apa tantangan dan kesulitan Ibu dalam mengajar anak-anak? Ibu. Tantangan dan kesulitan dalam mengajar itu kebetulan Ibu saat ini memegang anak-anak kelas 1 gitu ya. Jadi kalau di kelas 1 mungkin yang menjadi tantangannya yaitu pertama pengkondisian kelas gitu ya. Dimana kan mungkin Zakia juga kalau lagi belajar sama teman-teman kadang suka ngobrol, suka ribut. Nah itu menjadi tantangan tersendiri tuh ketika ngajar. Kalau anak-anaknya ribut kita tuh harus mencari cara supaya anak-anak itu bisa ngasih perhatian lagi ke kita gitu. Terus tantangan lainnya karena anak-anak kelas 1 itu kan mudah bosen gitu ya Zakia ya. Zakia juga kalau belajar mungkin suka bosen gitu ya. Nah jadinya Ibu harus kreatif nih mencari cara pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak-anak Ibu gitu. Terus juga mungkin selain berkaitan dengan pembelajaran, tantangan lainnya adalah pengendalian emosi anak-anak gitu. Karena pengendalian emosi itu harus diajarkan sejak dini gitu, dari kecil maksudnya gitu. Dari kecil tuh harus udah belajar kalau misalnya marah mereka itu harus melakukan apa, kalau misalnya mereka itu lagi berselisih sama temennya mereka harus melakukan apa gitu. Jadi tidak diabaikan gitu emosinya, tapi harus diajarkan supaya mereka bisa meluapkan emosinya dengan benar gitu. Oke. Dan apa motivasi untuk anak-anak murid Ibu? Motivasi, maksudnya kata-kata gitu. Ya. Kata-kata untuk anak-anak Ibu atau mungkin untuk anak-anak Indonesia gitu ya, yang lagi masih sekolah SD gitu semuanya. Yang pertama adalah karena sekarang banyak banget penggunaan gadget gitu ya. Kayak mungkin Zakia juga sering nih main HP. Yang pertama terkait gadget, gunakanlah gadget
sesuai dengan fungsinya. Maksudnya kalau misalnya memang kalian belum perlu untuk menggunakan gadget, jangan terlalu sering tuh menggunakan gadget karena nanti akan banyak dampak buruk yang bisa dirasakan sama anak-anak gitu. Misalnya ada tuh istilahnya brain rot atau otaknya itu menjadi busuk gitu karena terlalu sering melihat video short gitu. Terus mungkin motivasi lainnya itu adalah karena sekarang mungkin anak-anak juga udah jarang untuk membaca buku teks gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk terus membaca dan menulis gitu, karena membaca dan menulis itu banyak banget manfaatnya Jakia untuk memperkuat kemampuan kita mengingat sesuatu gitu dan memperkuat kita dalam belajar gitu. Karena meskipun pembelajaran sekarang harus dilakukan secara kreatif gitu ya, harus menyenangkan dengan games, tapi Jakia juga dan teman-teman lainnya harus lebih sering menulis dan juga membaca gitu. Bisa ceritakan sedikit tentang pekerjaan ibu sebelumnya? Pekerjaan ibu sebelumnya itu ibu tetap berada di sektor pendidikan, yang mana sebelum menjadi seorang guru di swasta sekarang ini Jakia, ibu kemarin ke Nias Barat gitu ya, keluar pulau untuk menjadi seorang relawan istilahnya relawan penggerak pendidikan gitu, yang mana relawan ini itu bertugas untuk membantu misalnya pemerintah, kepala sekolah, guru dan juga orang tua supaya bisa peduli sama pendidikan anak-anaknya gitu. Apa yang ibu lakukan pada pekerjaan sebelumnya? Yang ibu lakukan pada pekerjaan sebelumnya yang tadi, jadi ibu itu istilahnya mungkin sebagai fasilitator atau orang yang memfasilitasi nih supaya pemerintah, orang tua dan juga guru itu bisa bekerja sama supaya pendidikan di Nias Barat kemarin itu lebih baik gitu. Dan anak-anak yang seumuran Jakia nih, kalau di sini kan bisa menikmati pendidikannya dengan mudah ya Jakia ya. Kalau di sana kan mungkin susah, nah jadi perlu dibantu gitu. Apa yang ibu inginkan pada pekerjaan sebelumnya? Yang ibu inginkan pada pekerjaan sebelumnya, yang pasti ibu itu lagi banyak belajar juga ya Jakia. Ibu juga lagi, maksudnya pada pekerjaan sebelumnya juga ibu tidak bukan materi yang ibu cari awalnya gitu ya, tapi ibu itu mencari pembelajaran dan terus bertumbuh gitu. Karena sebagai seorang guru itu ada istilah kalau guru itu pembelajar sepanjang hayat, artinya seumur hidup itu guru tuh harus belajar. Nah itu yang ibu kejar di pekerjaan sebelumnya pun pekerjaan saat ini gitu. Ya, terima kasih ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.